Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, sahabat AMC dimanapun Anda berada, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Keluarga sebagai kesatuan dari banyak individu yang ada di sana. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, atau mungkin juga ada suami dan istri. Tentulah butuh manajemen dan butuh pengaturan sehingga kemudian tercipta harmoni di dalamnya. Nah, relasi di dalam keluarga itu antara suami dan istri misalnya, Al-Quran sudah menjelaskan di dalam surah An-Nisa yang sangat masyhur, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Laki-laki itu adalah qawwam. Laki-laki itu adalah yang berdiri di depan, ya, di atas perempuan. Sebab apa yang Allah berikan kelebihan kepadanya, ya, dan juga sebab apa yang dia nafkahkan untuk keluarganya dari harta bendanya. Sedangkan perempuan atau istri adalah qanitatun hafizat, adalah yang taat, adalah yang menjaga. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat pertama ada unsur dominasi. Dominasi seorang suami terhadap istri. Dominasi seorang bapak, kalau lebih luas ya, terhadap ibu dan juga semua anak-anaknya. Nah, tetapi adanya dominasi ini, saudara-saudara sekalian, itu ada sebabnya, yakni sebab asumsinya adalah laki-laki ini memiliki al-fadl, memiliki kelebihan, dan sebab laki-laki ini, suami ini adalah yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya. Jadi idealnya adalah Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan, seorang suami, seorang bapak itu harus menjadi pemimpin di dalam sebuah keluarga. Dan kekokohan kepemimpinan seorang bapak, seorang suami itu disebabkan karena dia memiliki kelebihan dan karena dia bertanggung jawab terhadap nafkah dari seluruh anggota keluarganya. Menariknya, saudara-saudara sekalian, maka di sini Al-Quran menggunakan istilah qawwam. Ya. Jadi bukan misalnya kalau dalam bahasa manajerial ada mudir. Kalau mudir itu direktur, ya. Kemudian mungkin kalau di dalam bahasa kenegaraan ada rois. Rois itu presiden atau ketua, ya. Atau mungkin juga ada bahasa-bahasa lain yang dipakai. Tetapi menariknya, khusus di dalam relasi rumah tangga ini, kepemimpinan seorang laki-laki itu diungkapkan dengan kata-kata qawwam. Al-Qaim itu adalah yang berdiri. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang menjadi tameng. Dia yang menjadi membuka jalan di depan. Dan dia yang mengambil keputusan demi keputusan. Dan dia yang punya pandangan jauh ke depan. Maka memang tidak mudah menjadi seorang pemimpin keluarga. Tetapi juga memang dia memiliki hak untuk menjadi dominan di dalam konteks yang positif. Nah, tapi kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting di dalam relasi sebuah rumah tangga adalah komunikasi.
Saudara-saudara sekalian, dominasi seorang suami, seorang bapak itu bukan berarti kemudian juga mendominasi komunikasi di atas seluruh anggota keluarganya. Bukan berarti istri tidak boleh berpendapat. Bukan berarti anak-anak menjadi tidak berani dengan orang tuanya. Maksud saya berani dalam konteks yang positif ya. Bukan berarti kemudian anak dan istrinya menahan karena tidak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dan semua adalah pokoknya apa kata bapaknya. Bukan begitu. Dan sejarah membuktikan. Mari coba kita lihat. Jauh sebelum zaman Rasulullah ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ketika menerima perintah untuk menyembelih putranya, yakni Ismail, Nabi Ismail, beliau minta pendapat kepada anaknya, "Fangtur madza taro." Kemudian anaknya menjawab, "Ya abati if'al ma tu'mar." Anakku, bagaimana pendapatmu? Wahai bapak, kerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian juga misalnya yang sedikit lebih ekstrim barangkali ya. Pernah Rasulullah itu menghadapi kondisi di mana istri-istri beliau itu berkumpul untuk meminta tambahan uang belanja. Saya tidak ingin membahas secara lebih detail peristiwa itu, tapi saya ingin menekankan bahwa lihat bagaimana istri-istri Nabi itu punya keberanian atau mungkin dengan bahasanya punya kenyamanan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Mungkin juga yang sedikit lebih dahsyat ya, Anda semua pernah membaca riwayat bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu pernah cemburu kepada Nabi dan kemudian beliau membanting piring sampai piring itu pecah. Saya kira keluarga kita pun mungkin, istri saya lah belum pernah ya sampai cemburu sampai membanting piring, nggak pernah. Tapi istri Rasulullah itu pernah begitu. Kita tidak menyoroti bagaimana akhlak, gimana sih seorang perempuan pada suaminya kok begitu. Kita juga tidak menyoroti, berarti Nabi Muhammad itu lemah terhadap istrinya, bukan. Tapi yang kita tangkap di sini adalah ada satu kenyamanan yang dirasakan oleh seorang istri sehingga dia memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaannya terhadap suaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting. Jangan sampai pasangan kita dan juga menurun anak kita itu lebih nyaman mengekspresikan perasaannya kepada orang lain atau di media sosial, tetapi tidak pernah berani mengungkapkan kepada suaminya, tidak pernah berani mengungkapkan pada istrinya, tidak berani mengungkapkan pada orang tuanya, akhirnya cari pelarian kemana-mana. Maka yang kita ambil dari kisah Nabi Muhammad tadi adalah dalam dua kasus ya. Yang pertama istri-istrinya minta tambahan uang belanja, yang kedua Aisyah membanting piring. Ini lihat bagaimana istri beliau itu punya ruang, punya kenyamanan untuk mengekspresikan perasaannya. Ya. Mau tambah lagi kasus ya. Coba kita lihat bagaimana Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Mungkin ini riwayatnya juga sudah masyhur. Ketika beliau dimarah-marahi oleh istrinya. Ini bukan masalah istrinya galak, bukan masalah Umarnya lemah, bagaimana kita mengatakan lemah, bukan. Tapi beliau mengkondisikan rumah tangganya sehingga istrinya itu punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kemarahannya. Sampai-sampai ada rakyatnya yang mendengar itu dan agak kaget juga begitu. Ya. Maka yang kedua, komunikasi ini, saudara-saudara sekalian, penting bagi kita, ini para suami nih ya. Dominasi, iya, tapi dalam hal komunikasi, Anda tidak boleh mendominasi sendiri. Dalam hal komunikasi, justru sebaliknya, Anda harus memastikan bahwa semua anggota keluarga itu nyaman untuk mengungkapkan mengekspresikan perasaannya di dalam keluarga itu. Maka kita belajar kebahagiaan itu bukan hanya dari semua yang menyenangkan, tapi semua kemarahan, semua perasaan marah, semua perasaan barangkali juga cemburu dan sebagainya dalam rumah tangga itu, dari situlah kita mengambil semua nilai kebahagiaan dan harmonisasi. Nah, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, eksekusi. Oke,
para suami, para bapak boleh memberikan kebebasan anaknya, istrinya untuk berekspresi, ya. Bukan hanya boleh, harus. Mereka harus bisa nyaman berekspresi. Tetapi kembali karena Anda adalah pemimpin dalam rumah tangga, karena Anda adalah pimpinan dalam rumah tangga, maka Anda yang harus mengeksekusi. Anda yang harus mengambil keputusan. Dalam kasus Rasulullah ketika istri-istrinya berkumpul minta uang belanja tadi, beliau kemudian dibimbing oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-28 dan 29. Itu beliau diminta untuk nanting kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi, wahai istri-istriku, kalau kalian pengen dunia, saya kasih dunia, tapi nggak usah sama saya. Gampangnya begitulah. Tapi kalau kalian pengen ke akhirat, pengen kenikmatan di akhirat, ya, maka hidup dengan saya harus sabar. Jadi itu pilihan yang diberikan kepada istri-istrinya. Mau sama saya, ya harus sabar. Umar bin Khattab juga begitu. Beliau tidak merespon kemarahan istrinya dengan kemarahan yang sama. Nah, ini eksekusi yang sangat-sangat semut dan sabar dari seorang suami, ya begini. Beliau katakan, istri kita itu sudah mengerjakan semua pekerjaan yang sebenarnya bukan kewajibannya. Dia memasak, dia merawat anak, dia mencuci, dia dan sebagainya. Maka kalau dia sekedar marah-marah seperti itu, nggak apa-apalah. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi itulah eksekusi seorang Umar dalam bentuk sebuah kesabaran. Nah, maka kita semua juga begitu. Kalau anak, istri sudah mengungkapkan semua yang diungkapkan, jangan dibiarkan. Nanti liar nanti, ya kan? Jangan dibiarkan tidak ada keputusan. Nah, maka kembali suami dengan keqawamannya akhirnya kemudian mengambil keputusan, dan keputusan itu kemudian menjadi satu kesepakatan bersama. Ya begitulah, mudah-mudahan tips sederhana ini bisa menambah keharmonisan keluarga kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.